Yang pertama sebagai ibu rumah tangga ya, Pastinya. pasti gitu. Punya anak gitu, itu juga harus bagian dari handle kita ya. Memang perempuan itu ada yang disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu di seluruh Nusantara. Masih bersama kita Bawaslu Jakarta Selatan dalam serial Pendidikan Politik dan Pengawasan Pemilu di edisi podcast. Sahabat Bawaslu di seluruh Nusantara, kami kedatangan tamu Bawaslu Provinsi DKI, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Ibu Siti Rahma. Assalamualaikum Ibu Siti. salam. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Iya. Berdoa ini supaya pandemi segera berlalu ya. Amin Bu. Nih, kalau kita ngomongin pandemi nih Bu ya, jadi karena Jakarta ini lagi PSBB lagi dan diketatin lagi. Nah, Ibu datang nih, dia situasi kantor memang lagi agak sepi karena memang kita 25% nih Bu ya. Siap. Gitu. Jadi alhamdulillah sih teman-teman di setiap jam 10 itu harus absen dan kita berkoordinasi. Ya, Tentunya tetap ini- meeting Zoom ya. Tetap Betul. rapat ya. Betul. Nah, ini karena kebetulan memang situasinya jadi sangat terkait dengan SDM juga kayak gitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya pastinya adalah bagaimana gitu sih sebenarnya melihat nih fenomena kita yang sekarang lagi PSBB, lagi corona, kemudian dalam situasi seperti ini kelihatannya tidak maksimal bekerja. Bagaimana menurut Ibu? Ya, yang pertama tentu meskipun kita harus tahu lah kondisi pandemi, sebagai SDM tentu kita harus selalu menghimbau bahwa kita tentu harus taat sama protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker atau panitia seperti ini, bandana, kemudian juga menjaga jarak dan juga selalu mencuci tangan. Nah, ini kewajiban seperti ini harus kita terapkan ya. Dari sekarang kan ada program juga yang buat anak, Iya. pakai masker di rumah. Wow, iya, saya dengar seperti Dengan itu. kondisi bahwa sebenarnya ada klaster keluarga gitu ya. Betul, klaster keluarga. Iya, siap. Ya, ini yang meskipun kondisinya harus online, tetapi memang kita tetap harus ada target-target yang harus kita capai. Karena kita kan organisasi ini adalah organisasi badan publik dan terukur kinerjanya berdasarkan kinerja yang sudah kita tetapkan ada targetnya. Jadi tetap harus berjalan juga meskipun harus melalui online. Dan justru dengan adanya, menurut saya dengan adanya pandemi malah kreativitas itu muncul ya. Seperti apa yang kita lakukan sekarang ini ya? Iya, alhamdulillah. Nah, itu yang kreativitas namanya. Orang bisa memungkinkan misalnya Zoom via online, ketemu via online, kemudian juga bahkan kita webinar yang bisa kita lakukan secara berkala, di mana juga orang bisa terlibat bahkan dari jangkauannya lebih luas. Ya, itu yang memang sekaligus tantangan. Tapi justru menurut saya maksimal aja kalau kita mau menggunakan teknologi. Ya mungkin tantangannya pada saat Zoom itu belum tentu dia hadir gitu dan sebagainya. Tapi kan ada juga strategi lain, misalnya kameranya bisa hidup, jadi kan ketahuan. Iya. Pelatihan online sekarang kan digalakan juga. Betul. Ya meskipun harus diukur apakah pelatihan online itu memang sudah bisa mencapai target maksimal sesuai dengan harapan kita, tujuan dan tentu outcome-nya, manfaat daripada pelatihan-pelatihan itu wujud kita mengantisipasi di masa pandemi ini, karena orang sudah harus lagi
datang dan sebagainya ya. Tidak harus lagi tatap muka yang lebih banyak gitu. Iya, iya Bu. Jadi memang ini menjadi tantangan yang luar biasa ya buat kita nih. Terlebih lagi DKI juga ini bukan, kita belum ada kabar nih akan pilkada lagi. Gimana semoga pilkada ya? Karena ini udah dibahas gitu ya, dibahas di Prolegnas. Tapi memang persiapannya kalau misalnya harus pilkada tahun 2022, berarti 2021 tahapan sudah harus mulai Bu. Dan selain tahapan kan anggaran. Nah, yang penting itu. Ya itu dia. Saya kira kepastian dari RUU itu kalau memang sudah dibicarakan anggarannya. Amin. Harus diantisipasi meskipun sih Pemda sudah berupaya juga berkoordinasi ya untuk melihat peluang-peluang itu. Kalau misalnya undang-undang khususnya pilkada DKI memang ditetapkan tahun 2022. Nah, Kalau rancangannya sih 2022 ya? 2022 rancangannya. Ya, mudah-mudahan. Jadi ada beberapa skema ya Bu ya. Iya. Kita semua berharap ini pilkadanya akan di 2022. Kalau 2024 kita masih jadi pengawas ya? Ya, kalau Kita jadi pengawas ya, terpanjang. ya kalau dipercaya oleh negara Bu ya. Amin ya Allah. Pastinya. Nah, kembali lagi tadi, artinya di tengah situasi pandemi, kemudian DKI tidak ada pilkada, kontrol kinerja itu tetap harus ada ya Bu ya, harus jelas ada ya Bu ya. Harus, kedisiplinan juga harus. Kalau misalnya orang tatap muka, kalau pada saat offline itu kan harus datang finger scan. Nah, via Zoom itu kan juga mengisyaratkan bahwa kita mesti tatap muka juga. Artinya disiplin waktu bekerja juga ada maksimal. Bahkan sebenarnya ada target-target. Misalnya kalau ada hal yang ditetapkan target kinerjanya, kan sekarang komunikasi itu bisa email, kemudian data-data juga bisa dikirim via WA. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Justru mempermudah. Harusnya online itu mempermudah kita dalam bekerja, bukan malah membuat kita jadi malas, tidak disiplin. Iya. Jadi membuat kita juga sekarang sadar akan pentingnya telekomunikasi. Ya, betul. Iya. Dan saya kira ini juga ini mungkin hikmah. Selalu setiap pada bencana pasti selalu ada hikmahnya. Hikmahnya akhirnya kita jadi aware terhadap teknologi informasi. Ya, kemarin-kemarin kita nggak pernah berpikir untuk misalnya belajar online. Sekarang udah belajar online. Sekarang kuliah online. Ya kan? Badannya merasakan ya? Juga pastinya. Nanti seminar proposal, seminar hasil online. Online semuanya. Terus wisudanya juga online Bu ya? Iya, nggak perlu pusing dengan hard copy kan? Iya. Kalau hard copy kan biayanya mahal kan? Betul. Kalau online ya cukup dengan internet, pulsa internet saja. Nah, itu Bu. Nggak sebanding kalau misalnya harus fotokopi sebanyak berapa benar gitu. Ya itu alhamdulillahnya itu. Hikmahnya di masa pandemi. Iya. Jadi ini paradigma kita mengalir kepada paradigma teknologi. Tapi kalau online orang nggak giat untuk berolahraga karena dia bisa di rumah santai duduk. Nah ini tantangan juga nih. Karena seorang pengawas pemilu, insya Allah wajib sehat. Wajib sehatnya itu harus olahraga. Nah, saya mau kasih tahu sahabat Bawaslu di Sulawesi Utara. Kalau Bu Rahma ini paling getol olahraga, luar biasa. Kalau badminton nomor 1. Kemarin kita lagi demam sepedaan. Wah, saya lihat posting sepedanya juga kemana-mana itu Bu. Dan lain-lainnya. Ibu, kenapa kok suka banget olahraga atau bagaimana? Itu kapan? Mulai kapan? Sebenarnya olahraga itu bagian kita mempertahankan sirkulasi di badan kita. Ini kan banyak sekali makanan, masukan ya. Ini harus dikeluarkan. Keluarkan dalam bentuk biasanya kan buang air kecil. Tapi kalau dari itu lewat pori-pori, bagian dari detoksifikasi. Sebenarnya upaya untuk sehat sih. Kalau masalah kesehatan panjang umur itu kan masalah Allah kan. Maksudnya emang sudah dari prerogatif Allah. Ya kita berusaha aja untuk sehat. Nah salah satu lagi pengawas pemilu itu kan wajib sehat. Kemarin juga sudah ada surat edaran dari Pak Ketua Bawaslu RI, Pak Abhan, bahwa kita mesti berolahraga nih. Jadi kepada teman-teman seluruh pengawas pemilu dimanapun berada ya upayakanlah jalan-jalan sehat, lari ada keringat, lari 15 menit atau 30 menit. Di rumah itu kan bisa berolahraga, jalan di tempat itu juga bagian, meskipun kita nggak harus keluar rumah gitu. Semangat sekali kalau ngomongin Semangat itu pasti semangat. Energinya tuh nggak pernah habis. Amin. Energinya dikumpulin loh. Energinya dikumpulin, nah nggak habis-habis loh Bu. Ya, amin. Pimpinan di Bawaslu provinsi itu
kayak bilang gitu, Bu Rahma itu bener-bener kayak energizer, nggak pernah habis energinya. Nah, tapi sebenarnya motivasi, semangat, kepercayaan diri itu penting. Itu yang harus kita bangun kan. Dengan tubuh sehat nanti insya Allah jiwa yang kuat. Nah itu membentuk karakter kita juga. Kata kepercayaan, motivasi penting nih bagi pengawas pemilu. Karena kalau kita mengawasi pemilu atau menindak setiap dugaan pelanggaran pemilu, wajib punya kepercayaan diri. Dan itu salah satu kompetensi SDM dari 15 kompetensi yang diharuskan menjadi seorang pengawas pemilu. Motivasi dan kepercayaan diri yang kuat. Nah tentu kepercayaan diri itu kita nggak boleh letoy kan. Betul. Jangan letoy, jangan sampai kita dianggap lah ini pengawas pemilu mau ngawasi atau mau gimana gitu kan. Gimana mau ngawasi Bu ya kalau energinya nggak ada ya. Karena energi mengawasi itu jauh lebih berat 2 kali lipat ketimbang energi melaksanakan. Sebagai penyelenggara, karena mengawasi itu kita harus punya kompetensi dalam hal pelaksanaan kegiatannya itu, pelaksanaan setiap tahapannya. Kemudian bagaimana cara mengawasi dan bagaimana kalau misalnya dalam setiap tahapan itu muncul dugaan-dugaan pelanggaran. Ini kan harus ditindak 2 kali. Kerja 2 kali lebih serap. Jadi kalau pengawas pemilu itu wajib tahu PKPU-nya, peraturan KPU yang mengatur tentang pelaksanaan teknis. Kemudian pengawas pemilu mesti tahu juga bagaimana cara mengawasinya, setiap tahapan pelaksanaannya. Kemudian bagaimana caranya melakukan penindakan kalau terdapat dugaan pelanggaran gitu. Jadi sebenarnya pengawas pemilu itu harus lebih cerdas, lebih percaya diri, lebih banyak lah energi yang harus dimunculkan. Nah, tentu munculnya dari motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri itu sendiri seorang pengawas pemilu. Kalau nggak ada motivasi itu, saya yakin kepercayaan dirinya juga akan kurang. Pasti. Sehingga dalam mengemban tugas Bawaslu, pencegahan, pengawasan, penindakan itu menjadi kurang maksimal. Tapi kalau ada itu kompetensi yang memang hadir di dalam diri masing-masing pengawas pemilu, insya Allah dalam mengemban tupoksi Bawaslu itu jauh akan lebih energi, lebih bisa maksimal. Gitu. Jadi kita jadi masuk benar-benar ke frame SDM nih. Jadi bicara olahraga berefek pada SDM, ya kan? Dan semuanya ya. Nah, Bu Rahma ini kan 2 di antara 7 pimpinan di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dan Bu Rahma, selama ini tuh aktivitasnya untuk apa aja? Yang pertama sebagai ibu rumah tangga ya. Pastinya. Wajib gitu. Punya anak gitu. Itu juga harus bagian dari handle kita ya. Memang perempuan itu ada yang disebut dengan bukan dewi fungsi ya. Dewi fungsi kan dulu dewi fungsi apa ya? Peran ganda. Peran ganda perempuan itu peran domestik, kemudian peran publik. Nah, kalau saya sih berprinsip tidak ada paksaan buat perempuan untuk peran publik. Betul. Mereka harus secara sadar meyakinkan bahwa mereka itu sebenarnya pengennya peran apa. Nah itu yang penting. Kita nggak bisa mendorong juga. Betul. Perempuan itu harus keluar melampaui itu. Tapi kalau perempuan ingin berkiprah, sebenarnya ya wajib karena negara juga kan sudah memberikan kesempatan meskipun faktanya masih kurang ya. Jadi kayak 30% aja belum gitu. Jadi peran domestik saya pasti kan sebagai ibu punya 2 orang anak, berarti kan harus itu, kemudian suami juga harus dijaga gitu. Nah peran publiknya kita ini yang harus benar-benar harus manajemen waktu yang benar. Tapi beruntung sih memang harus suami juga harus mendukung ya, seperti Bu Ardana juga kan sama. Dukungan suami itu penting. Iya. Dan kita mendukung suami juga wajib. Nah itu. Kemudian tentu di dalam rumah tangga ini bagaimana peran kita supaya tidak ada diskriminasi, karena di dalam keluarga itu kan banyak. Kalau kita lihat dulu ya, saya nggak tahu, kalau saya secara pribadi orang tua khususnya bapak punya anak 8 perempuan gitu ya, 6 perempuan 2 laki-laki. Wow, jadi memang banyak perempuan ya? Perempuan. Kalau bapak saya karena dulu beliau kekancan ribut, ya selalu menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa sebagai perempuan kamu harus mandiri, kamu harus tidak punya ketergantungan sama suami, dari kecil. Jadi udah didikannya dari awal. Sehingga itu yang memicu memang untuk saya sebagai perempuan juga harus kuat, karena banyak kejadian kan, misalnya perempuan terlalu bergantung kepada suami
ketika suaminya misalnya meninggal dunia, jadi betul-betul kehilangan figur dan akhirnya banyak kasus-kasus ini perempuan malah nggak kuat. Ya, nah itu yang memang termasuk didikan keluarga juga, jangan sampai itu terjadi di kita. Kita membuat jangan sampai diskriminasi, kemudian bagaimana mencari juga pasangan hidup itu kan penting. Kita mau ngapain? Kalau saya bukan perjanjian pranikah ya, tapi saya mau ngapain nanti setelah menikah itu saya mau ngapain, itu penting. Kita lebih banyak berkomunikasi. Iya, ada komunikasi. Ini saya pengen, setelah itu saya pengennya berkiprah memang karena begini-begini. Ya tergantung ya, kalau misalnya kita udah klop ya udah menikah. Harus, kalau saya sih begitu, harus ada bargaining powernya juga. Pasti. Meskipun ya, kalau menikah kan soal perasaan ya. Ya, nah itu. Jadi bukan soal rasionalnya, tapi soal perasaan. Tetap Tapi semuanya bargaining power perempuan memang harus ada. Iya. Saya mau ngapain ke depan? Betul. Kamu di rumah aja, berarti kalau ada suami yang kamu di rumah aja, kamu nggak boleh kemana. Berarti suaminya menginginkan ini. Kalau perempuannya sama perempuan, ya udah saya terima apa ya. Jadi memang harus Jadi nggak bentrok pada saat menikah, nanti bentrok. Betul. Saya pengennya keluar. Lah kamu perjanjiannya bagaimana kemarin gitu kan? Baik, sahabat Bawaslu, kelihatan sekali kalau Bu Rahma ini karakternya sangat kuat. Amin. Kebetulan memang secara culture ya, Bu Rahma ini kan orang Bugis ya. Orang tahu kalau orang Bugis itu bangkros ya. Jadi ada karakter survivalnya, ada karakter berjuangnya yang selalu ditonjolkan gitu. Jadi kita patut, saya kira, untuk menjadikan Bu Rahma ini jadi salah satu model kita di pengawasan. Saling memodeli. Amin. Bu Rahma, terima kasih banyak. Kita udah ngobrol-ngobrol dan mengisi podcast kita. Banyak hal tadi yang kita bicarakan yang pastinya akan menjadi inspirasi buat teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun berada yang menyaksikan ini. Perempuan harus kuat, termotivasi dan memiliki kepercayaan diri. Semangat. Gitu. Semangat kalau ingin berkiprah ya. Semangat untuk berkiprah. Baik Bu Rahma, kita akhiri mungkin. Ya. Biasanya Bu Rahma suka ada pantunnya ya. Pantun, kebetulan belum disiapkan. Kebetulan belum disiapkan. Kalau begitu kita akhiri saja dengan salam Bawaslu ya, tagline Bawaslu. Bersama rakyat. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam, sampai ketemu berikutnya. Terima kasih Bu.